Palembang yang Durian apa dulu ini tapi? Olahan durian lah. Keren. Itu langsung sapa Kak Dirga. Iya. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Kak? Jualan aja. Lagi sibuk nganggur gitu berdua. Kak, kita nak nanya tentang olahan durian yang sudah kakak perjualkan. Ini perjualkan bahasa. Kelola. Kak, ngapa sih tertarik dengan usaha ini? Bisa diceritakan tidak Kak sedikit sejarah dari usaha kakak ini? Awal mulanya itu kebetulan saya di kuliahnya di Jogja sih kemarin. Kuliah di Jogja ngelihat ada olahan durian, sop durian sih juga di Jogja itu rame terus nih, rame dengan parkirannya penuh terus. Setiap saya ke situ tuh selalu makan di parkiran nih. Kita kan potensi di Sumsel ini kan potensi durian nih, ada potensi banyak durian. Cobalah kita saya tuh bawa dengan konsep yang di Jogja itu ke Palembang ini sih sebenarnya. Jadi lebih membudidayakan durian-durian. Manfaatkan. Bukan membudidayakan. Budidayakan bahan lebih. Ngomong kan kakak tertarik tuh karena pengen memanfaatkan durian yang berlimpah di Sumatera Selatan nih. Sejak kapan sih? Sudah berapa lama sih sebenarnya kakak sudah buka usaha? Dapur durian ini berdiri sih 2 tahun yang lalu sebenarnya. Lebih ke sekarang sih lebih melebar nih. Lebih kita juga ada banyak sih yang minuman yang non durian juga. Tapi lebih fokus kita ke durian sih. Spesialisnya ya. Spesialisnya ke durian. Nah Kak, jumlah karyawan ada berapa Kak? Untuk sekarang kita ada 5 Kak. Dan di sini tempatnya? Di sini pusat Kak. Pusat. Ada cabang nggak? Nextnya nanti. Kayak ini mau kayak lama. Kalau dari Kak Wanda, durian ini kan fokusnya kan pakai di bahan durian nih. Butuhnya pasti lebih banyak dong duriannya. Itu dapat duriannya dari mana? Kita dari Medan sih Kak. Dari 50% dari Medan, ada lokal juga di Sumsel sih. 50%-nya di Sumsel. Karena di Sumsel juga ini kayak musiman bener Kak. Jadi kalau misalnya ada di Sumatera Selatan kakak sampai ke sampai di Medan. Untuk visi misi juga kan di dapur durian ini nih kita meredikan setiap hari nih. Setiap hari. Jadi kalau misalnya di Sumsel aja tidak cukup kalau bahan segala macam. Jadi kita lari ke Medan sih. Karena kalau kurang. Karena di Sumatera Selatan ini nih awal bulan awal tahun itu musim durian. Nah Kak, keunikannya dari usaha kakak usaha durian ini sama usaha durian yang ada tempat kakak pernah kuliah itu apa bedanya? Beda dengan konsepnya sih. Konsepnya ya? Dengan konsep tempatnya kita lebih ngerapihin kayak konsep-konsep zaman sekarang sih. Kayak kita kan pakai konsepnya industri nih. Untuk sebenarnya industri ini kan dengan identik sama kopi shop nih. Kita milih di durian. Terus untuk variannya ada varian apa Kak? Varian kita ada banyak sih Kak, ada 30 ini untuk sop duriannya. Oh, 30. 30. Wow, banyaknya pening lah kalau. Tapi ini ada lo atau nak nyoba lo yang harus sih? Bukan, yang paling sering dipesan sama masyarakat lah. Untuk bestsellernya kita itu ada di sop durian nangka, sop durian pokat, sama sop durian yang es krim vanilla sama cheese. Itu sih. Itu yang paling bestsellernya. Itu kan minuman Kak, ada nggak kayak makanannya macam apa? Ada Kak. Kalau untuk snack-snacknya kita tuh ada di ketan lumar, sama ada di kebab juga, kita ada di lumpia, sama ada pancake-nya, sama ada durian kupas juga kita. Oh, jualan durian kupas? Ada Kak, kita jualan kupas. Durian asli? Durian asli. Nah Kak, harganya dari yang varian-varian itu dari berapa sampai berapa? Kalau sop durian itu tuh kita dari 24 sampai ke 35 Kak. Murah. Mantap biasa juga bayarin. Apalagi di tempat yang cozy mainnya kayak di tempat santai. Anak-anak muda zaman sekarang biasanya kayak sini. Sampai waktu lah masih muda. Ngomongin masalah durian Kak ya. Apa sih beda durian Palembang sama durian Medan? Sebenarnya sih sama aja Mbak, lebih ke stok sih Mbak. Lebih ke kalau sekarang kan kalau di Sumsel nih musiman nih, jadi kalau misalnya di Medan kan ada terus nih, jadi nggak situ sih perbedaannya. Nah kalau kendalanya Kak dari usaha ini, ada kendala nggak? Apa lancar-lancar di selama 2 tahun ini? Buat kakak semakin kaya? Kendalanya itu pembangunan kita nggak sesuai target nih.
sesuai target. Nah, sebelumnya kita tuh target di sebelum puasa. Tapi mungkin dari segi tukangnya juga ada problem juga di sana kan. Jadi ditunda di habis lebaran sih. Jadi agak ngaret. Nah, dalam satu hari Kak, kira-kira berapa sih bisa terjual dessert-dessertnya? Untuk sop durian sih kita per hari bisa 50 sampai 60 kilo, Kak. Kalau menu durian ini kan kakak kreasi dewe, aku belajar dari mana? Kreasi sih, Kak. Kreasi dewe. Dengan dari yang Jogja itu kan ingat cara-caranya, belajar coba-coba, taunya bisa. Nah, sebenarnya durian ini menunya ini sudah 5 kali ganti konsep, Kak. 5 kali ganti konsep, kita rubah-rubah, dapatlah dengan rasa yang sekarang. Dan sekarang tidak ganti-ganti lagi. Tidak ganti lagi. Dari 5 kali ganti itu. Iya. Otodidak lah ya. Jadi dengan kreasi sendiri sehingga bisa dijual dan menghasilkan. Pundi-pundi. Harapan dan pesan untuk konsumen apa Pak? Harapannya sih datang terus ya. Datang terus. Apa yang kekurangan kami selalu kami bilang ke kasir sih, Kak. Nanti kalau misalnya ada kekurangan dari kami juga selalu introspeksi sih, ada briefingnya juga tiap malam sih. Jangan lupa saksikan program Ado Gawe di Indosiar Palembang.